Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini dan tetap setia pada channel YouTube Deteksi TV. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami berada di Desa Pagar Dewa. Pagar Dewa ini merupakan salah satu desa dari 22 desa yang ada di Kecamatan Kiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa sekalian, di desa ini yang terdiri dari 5 dusun dan 10 rukun tetangga ini dengan penduduk hampir lebih 1000 jiwa. Sungguh di desa ini desa yang sangat potensi. Mengapa? Dikarenakan salah satu desa penghasil jagung, palawija. Namun selain itu pemirsa sekalian, desa ini memang betul-betul desa potensi. Mengapa? Kita lihat di kiri kanan jalan sudah cukup baik dan berbagai macam fasilitas dan yang dilakukan oleh pemerintah desa ini. Pemirsa sekalian, di tahun 2024 kepala desa energik muda yang bernama Herudin ini sungguh konsen dalam pembangunan desa yang dia pimpin. Mengapa? Begitu banyak pembangunan di sini. Ada lapangan voli untuk pemuda-pemuda dan Karang Taruna, ada sumur bor yang airnya betul-betul, nanti kita cek, kita lihat sumber airnya sangat mendukung dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Pagar Dewa. Pemirsa sekalian, hari ini kami mencoba melihat potensi desa dan apa saja yang ada di desa Pagar Dewa ini dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Pagar Dewa. Baik pemirsa sekalian, dari desa Pagar Dewa, saya Raden Muhammad Wahyu akan melihat potensi-potensi yang ada di desa ini. Ikuti kami. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, sesuai dengan apa yang saya janjikan, bahwasanya saat ini saya sudah didamping oleh Pak Kades. Ini Pak Kades. Nah, pemirsa sekalian, kepala desa muda, energik betul-betul di dalam kepemimpinan beliau ini, masyarakat desa Pagar Dewa ini cukup mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa Pagar Dewa, tentu bersama perangkatnya dan BPD-nya. Selamat sore Pak Kades. Selamat sore. Siapa namanya Pak Kades? Pak Herudin. Pak Herudin. Pak, sudah berapa lama jabat kepala desa Pak? Kurang lebih hampir 5 tahun lebih lah. Hampir 5 tahun, ya. Pak. Berarti masuk tambahan. Iya, tambahan ya 2 tahun. Berarti masih awet dong. Kalau ini 2025, berarti 2028. Ya. 2028 bisa sekalian. Pak, apa saja yang sudah dilakukan di desa ini selama kurun waktu hampir 5 tahun memimpin desa ini? Nah ini anggaran tahun berapa ini? Ini alhamdulillah ini pembuatan sumur bor ini ya, di tahun anggaran 2024. 2024. Ya. Berarti anggaran tahun kemarin Pak ya? Iya. Ada berapa unit Pak? Ada 1 unit. 1 unit. Ya, sumur bor. Tapi ini kalau kita lihat Pak wow, bukan main, tadi saya cek sebelum Pak Kades datang, airnya Jadi memang betul-betul sumur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah. Iya. Nah, selain ini mungkin ada lagi sumur yang lain yang dibangun. Kalau untuk tahun 2024 itu hanya satu ini. Tapi sebagian ada lapangan poli. Oh, lapangan poli. Iya, ada. Nanti kita cek. Ya, lapangan polinya. Iya. Dalam arti kata dibangun lapangan poli untuk kegiatan Karang Taruna. Iya, Karang Taruna. Pemirsa sekalian. Alhamdulillah sampai sekarang setiap sore pemuda-pemuda ramai main. Mungkin sore ini ada nanti Pak. Mungkin ada ini, mungkin sekitar lebih cepat nanti. Tahu ada Deteksi TV nanti. TV kan. Baik pemirsa sekalian, ini salah satu bukti wujud bahwasanya pemerintah desa sangat peduli dan konsen kepada masyarakatnya dengan membangun sumur bor ini ya, dengan kapasitas yang bukan main ya, bukan dikarenakan mengapa sampai saat ini warga masyarakat di sini
boleh dikatakan tergantung. Kalau selama ini mungkin ke sungai Pak ya? Ya, sungai. Ke sungai, ada sumur-sumur gali. Ya. Itu. Tapi dengan ini dialirkan enggak Pak? Untuk yang ini belum dialirkan, tapi sudah saya wacanakan, walaupun belum ada anggaran. Belum ada anggaran. Tapi sudah saya wacanakan pipa yang di atas itu mau diganti pipa 1,5 inch. Oh, 1,5 inch. Jadi nanti turun ke bawah, jadi langsung ngalir ke sana, Pak. Mengalir ke rumah-rumah. Nanti tentu akan dikelola oleh masyarakat sendiri. Oleh masyarakat sendiri. Masalahnya ini membutuhkan energi, pemirsa sekalian. Entah bagaimana nanti Pak Kades tentu bersama masyarakatnya ada semacam tim untuk mengelola sumur bor ini sehingga untuk pembayaran listriknya Pak Kades tentu. Untuk pembayaran listriknya masyarakat sama-sama membeli pulsanya. Itu tadi pemirsa sekalian. Kita didik masyarakat ini jangan cuma gratis-gratis ya Pak Kades. Nanti dibeli pulsa sama-sama, mungkin menyalurkan ke rumah masing-masing tentu dengan pipa yang beli masing-masing. Yakinlah dengan sumur yang memang betul-betul bagus ini sangat mendukung masyarakat. Pemirsa sekalian, ikuti kami selanjutnya. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, kita mencoba melihat ini. Yang mana ini ada sumur bor. Sumur bor ini betul-betul sumber kehidupan. Mengapa dikatakan sumber kehidupan? Yang namanya air itu memang sangat dibutuhkan oleh kehidupan anak manusia. Namun pada tahun 2024, Kepala Desa beserta BPD dan perangkatnya mengalokasikan anggaran untuk membangun sumur bor ini pemirsa sekalian. Ya, kita lihat sumur ini betul-betul wah turun ya, betul-betul airnya sangat jernih dan bisa langsung diminum. Pemirsa sekalian, sumur bor ini pemirsa sekalian dibangun pada tahun 2024. Nanti kita coba tanya sama yang punya desa ini. Ada istilah kalau di kampung-kampung ini penghulu ataupun Bapak Kepala Desa. Kita tunggu. Sehubungan beliau masih di jalan, tapi sudah kita kontak-kontak, beliau akan bertemu dan janji akan bertemu di sumur ataupun di sumur bor ini. Yang mana tempat ini betul-betul pemirsa sekalian sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bagakdewa ini dan betul-betul sumurnya baik. Nado aku, hijau-hijau pada nado aku. Kami sempat lagi saya ngusin aku. Ya Pak, jadi mingi tidak ada, mingi sapu. Baik, pemirsa sekalian, kalau tadi itu sumur bor dibangun pada tahun, namun ini rangka ini dan semua fasilitas ini dibangun pada tahun 2025. Ada 2 unit ya, ada 2 unit ini dan juga betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemirsa sekalian, nanti air ini mengalir ke rumah masing-masing yang ada di desa. Ini datang mana? Oh, gua lapang apa ini kok? Ini makai selang tijang nih. Ya. Yuk lapang talang sama kayak. Ya mungkin nanti. Baik, pemirsa Deteksi TV, saat ini saya berada di lapang kecepuk, lapangan poli maksudnya. Itu. Memang ini belum saatnya. Sini dek, pinjam dek bolanya dek, pinjam dek. Ini. Memang belum saatnya dikarenakan waktu. Tapi pemirsa sekalian, sesaat lagi di sini akan berkumpul adik-adik remaja, adik-adik yang taruna, tua muda, ada yang tua juga, dan muda-mudi di Desa Bagakdewa ini. Pemirsa sekalian, kita bincang-bincang ini. Mana Pak Kades tadi? Pak Kades ini, Pak Kades. Pak Kades. Ya. Ini lapangan volleyball. Ya. Dibangun pada tahun 2024. 2024. Ya. Kan men Pak ya? Ya. Di sebelah sana 1, di sebelah sini 1. Iya, 2 lokal. 2 lokal dan dipagar, pemirsa sekalian. Itu. Pemirsa sekalian,
saat ini saya tidak sama Pak Kades, ada calon Kades waktu itu. Tapi yang membanggakan saya, kok di saat itu mereka bertarung, ada yang kalah, ada yang menang, tapi guyup. Ya, kita panggil, Om sini Om. Pak Nursam. Nah, Pak Nursam. Iya Om. Nah ini mau kemana nih? Mau saya di tengah biar tidak terjadi pertarungan, atau mau deketan ini? Dekatan boleh. Deketan aja, pemirsa sekalian. Oke, kami akan coba di sini. Pemirsa sekalian, ini di saat tahun 2020. 2020 mereka bertarung, pemirsa sekalian. Tapi Allah berkehendak beliau ini menjadi kepala desa. Tadinya BPD rasanya. Iya, BPD. Beliau ini BPD mencalonkan diri bertarung. Nah ini, tentu saya gimana ya? Boleh dikatakan grogi, kok bisa aku itu di mana-mana, biasa di mana-mana tanda kutip, tapi sore hari ini betul-betul suatu keberkahan, suatu anugerah. Pokoknya kalau Allah sudah berkehendak itu tidak ada sesuatu kekuatan di muka bumi ini yang bisa menghalangi. Jadi beliau berdua ini pegang dulu Om, mic kita ini Om. Ya. Sama Om siapa tadi? Nursam, Pak. Pak Nursam. Sengaja saya tanya lagi sehingga pemirsa tahu Pak Nursam ini, pemirsa sekalian, di saat itu BPD. Ini BPD. Waktu itu ada berapa calon? Ada 3 calon. Ada 3 calon. Tapi yang satunya tidak hadir di sini. Tapi mereka berdua ini tadi yang perlu kita contoh, sosok dua makhluk, dua manusia ini pemirsa sekalian, bisa aku sama-sama membangun. Mengapa? Dikarenakan di saat pencalonan diri mereka ini memang betul-betul ingin membangun desa Pagar Dewa, ya Pak ya. Siap. Tapi dengan kebersamaan terciptalah lapangan yang megah ini. Pemirsa sekalian, ada lagi satu, Ya, BPD. BPD Desa Pagar Dewa. Nah, Om sini Om. Sama Om bajunya Om. Oh, sosok ini ganteng. BPD ya. Tentu pemerintah desa tidak terlepas dari BPD. Kebersamaan. Itu bagaimana pemerintah desa ini Om? Jujur nih, jujur. Jujur, cawak kemana, Mak? Jujur. Iya. Apa baik? Ah, itu tanda kutip ya, tentu kalau jawabannya pasti baik ya. Pasti baik. Nah, tapi dengan kebersamaan sinergi antara pemerintah desa dan BPD, sehingga apa yang dilakukan di desa ini baik. Silakan. Kerjasamanya baik. Kerjasama baik itu. Komunikasinya baik juga. Komunikasinya baik. Sehingga jadi lapangan poli. Ya. Om, tadi kami lihat ada sumur bor yang dibangun. Ada lapangan poli, ada bedah rumah. Ya. Ada berapa unit bedah rumah di Desa Pagar Dewa ini? Kalau tahun 2024 6. Program 2024. 6. 6 unit ya. 6 unit. Seperti yang kita lihat tadi ya. Iya dong. Berarti betul-betul program bedah rumah ini Pak Kades ya. Ini adalah dana pusat. Iya. Oh, bukan Pak. Nah, ini Dana desa, Pak. subhanallah Pak Dana desa, Pak. sekalian. Iya. Kita ketahui bersama yang namanya bedah rumah itu biasanya dana pusat, dana provinsi, dana kabupaten. Tapi di sini nih di Pagar Dewa ini betul-betul dari dana desa dialokasikan untuk bedah rumah masyarakat. Tahun 2024 6 unit. Iya. 6 unit pemirsa. Kalau boleh tahu bocoran Pak, 1 unit berapa anggarannya? 1 unit 10 juta, tapi 10 dipotong juta. pajak. Ya, Ya. 10 juta pemirsa sekalian. Tentu ada gotong royong kebersamaan. Ya. Tadi yang saya tahu Pak Kades, selama ini yang namanya bedah rumah ini ada yang dari kabupaten, Iya. ada yang dari provinsi kan, itu. Tapi di desa Bapak ini betul-betul bedah rumah dananya dari dana desa, sangat membanggakan. Pemirsa sekalian, nanti kita lihat biasanya di mana-mana desa itu ada ketahanan pangan. Ya. Kalau boleh tahu apa saja Pak? Tahun 2024 dulu saya tanya nih. Alhamdulillah. Kalau tahun 2024 alhamdulillah jagung, Pak. Jagung. Ya. Memang di sini daerahnya jagung ya. Karena di sini sesuai dengan petaninya mayoritasnya. Petaninya jagung Om ya. Ya. Tentu ini Pak BPD pasti nanam jagung juga. Ya. Tahun 2024 jagung. 2025 ini Untuk program ketahanan pangan di tahun 2025 ini sudah berjalan seperti contoh jagung 7 hektar. 7 hektar pemirsa Ya. sekalian. Kalau Dan kemarin yang di daerah Lubuk Batang itu kalau kasih 6 hektar ini 7 hektar.
Selain jagung, Selain jagung itu ubi, Pak. ada ubi. Ya. Pemirsa sekalian, Ya. di desa Pagar Dewa ini ketahanan pangannya tentu melalui BPD, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemudanya, sehubungan daerah ini betul-betul daerah penghasil jagung, dan kita ketahui di daerah Lekiti ini boleh dikatakan 85% Pak Kades ya Iya. jagung, lahan ini nanam jagung maksud kami. Nanti kita lihat sudah sampai kemana jagungnya. Mudah-mudahan pas kita ke kebun nanti kita lihat jagungnya bisa direbus. Oke pemirsa sekalian, inilah lapangan voli. Tentu kita harapkan dari Lekiti khususnya dari Pagar Dewa ini akan lahir volleyball yang tangguh. Mengapa? Dikarenakan pemerintah desanya bersama-sama BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat tidak gampang merumuskan untuk menciptakan boleh dikatakan lapangan voli sebagus ini. Oke, kami dari Desa Pagar Dewa. Baik, pemirsa, ini sebelum kita ke kebun jagung, tadi sudah ada sumur bor dibangun pada tahun 2025 dan ada juga sumur bor 2024. Ini ada 2 unit ya, Ya. ada 2 unit ini Pembangun tower. dibangun tower-towernya nih. Dan juga ini sudah dialirkan Sampai ke pucuk itu. Itu sampai seberang sana. sampai seberang ya Pak Iya. Kades. Jadi Om, ini kan di masih anggaran dana tahun 2025. Ada berapa unit? Wah. 2 unit. 2 unit ya. Halo guys. Saya dapat Om. Aduh mati jedo, aku long, Saya Mak. akan ngebor. Iya luas itu. Ayo balak itu. Ya, tapi ke sini sudah dibangun oleh Pak Kades ya. Tapi ini tidak kalah ini, memang betul-betul kokoh ya, kuat, kokoh, kuat dan towernya. Pemirsa sekalian, tentu kita harapkan dengan dibangunnya sumur bor ini masyarakat desa yang Pagar Dewa. ada di desa Lekiti, Pagar Dewa, Kecamatan Lekiti yang ada di 5 dusun ini. Dengan ada pengairan ini, seolah katakan tadi. Baik, pemirsa sekalian, kita ke kebun jagung, ikuti kan. Jadi pemirsa sekalian, coba lihat di sini. Ada Pak BPD. Pemirsa sekalian, kalau ke sini kita bawa galon. Kita bawa galon tentu untuk menghilangkan dahaga. Betul-betul sumur bor ini bukan sekedar di bor, ini memang mengalir, dan dengan adanya sumur bor ini masyarakat sangat terbantu dengan kebutuhan akan air bersih. Oke, ikuti kami selanjutnya. Baik, pemirsa sekalian, sesuai dengan apa yang saya janjikan tadi, setelah kita melihat air mancur ya, sumur bor maksud kami, saat ini kita coba melihat ketahanan pangan. Ini ketahanan pangan tahun 2025. Ini hasilnya nih. Coba Om di sini Om. Oh, bukan main ya. Besar-besar buahnya. Gitu. Kita tanya nih, Pak Kades, Pak BPD. Ah ini ada Pak Kades, Pak BPD. Ada Bapak. Nusam. Ada berapa hektar? Ini luasan yang ini, Pak. Kalau yang ini 4 hektar ini. 4 hektar. Kurang lebih 4 hektar, bisa Yang lebih 3 ini. hektar di sebelah sana. Yang 3 hektar jauh di dalam, Pak. Jauh di dalam. Ya. Pemirsa sekalian, inilah program ketahanan pangan yang ada di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dikarenakan masyarakat di sini boleh dikatakan 80% ya Iya. petani jagung. Sama Pak Kades nanam jagung juga. Pak BPD tadi bisik-bisik nanam juga. Beliau juga lebih banyak lagi. Mantan BPD ketua ini lebih banyak lagi. Iya. banyak lagi. Memang betul-betul desa ini sangat potensi seperti desa-desa yang lain. Pak, kita berandai-andai ini seandainya panen 1 hektar itu berapa ton menghasilkan?
Kalau ini kemarin panen, Coba kameranya Eh, shoot lagi. itu termasuk kurang deh kemarin tuh. Dapat 14 ton. 14 ton pemirsa Yang di sini. sekalian. Nah, ini dikelola oleh berapa orang? Dikelola oleh pengurus Pengurus. kelompok yang mengelola ketahanan pangan. Pemirsa sekalian, di desa ini ada kelompok-kelompoknya Pak Kades Ya, pengelola ketahanan pangan itu. yang mengelola Ketahanan pangan. ketahanan pangan. Berarti kalau ini 1 hektar menghasilkan 14 ton. Enggak, keseluruhan Oh, ini. keseluruhan. Ya. 14 ton, bayangin kalau harga 5.000 Pak. Di sini berapa Pak? Jagung tertinggi. Kalau untuk harga sekarang 51, 52. 5152 pemirsa, cukup lumayan kan? Dikali 5.000 saja, dikali 14 ya. 14 tahun. Cukup lumayan. Tentu uangnya akan dikelola oleh desa. Ya. Dan bagi-bagi. Tapi sangat disayangkan pemirsa sekalian, ini jagung ini, oh kalau udah ngeliat jagung seperti ini rasanya udah mau hidupin api. Tapi jagung ini adalah jagung industri. Bukan seperti jagung-jagung yang kita makan, yang kita rebus, jagung manis. Ini adalah jagung industri yang akan dikelola, apa namanya, dibuat makanan tertentu. Pak Kades, ini Ya. sistem penjualannya seperti apa Pak? So ada kesulitan tak? Biasanya kita nanam, masyarakat nanam, panen. Nah pas panen, pasca panen ini biasanya harga anjlok ataupun angkutan. Seperti apa Pak di sini? Nah, kalau pasca panen dia sudah rata-rata mayoritasnya masalah harga. Masalah harga Ya, Pak ya? itu masalah harga pas waktu Tapi- panennya. Tapi maksud Tapi saya gini, alhamdulillah masih berjalan harganya. nah itu Bisa tadi dijual oleh yang pengelola. kita berbicara BUMDes. Nah ini. Oh, di Pegadaian tidak ada BUMDes, Pak. Oh tidak ada Nggak BUMDes. BUMDes. Belum ada, dari dulu nggak pernah ada BUMDes. Oh tidak ada Tidak BUMDes. ada BUMDes. Tapi saya dapat bocoran Koperasi Merah Putih sudah terbentuk di sini. Alhamdulillah. Ah Ya. itu. Baru Jadi, kemarin. Baru kemarin ya. Termasuk beliau juga ikut. Ini sebagai ketuanya, Pak. Ketua Koperasi Desa Merah Alhamdulillah, Putih. Sekalian. Sepertinya di Desa Pegadaian ini gimana? Antara Pak Kades, BPD, sayang Pak Ketua BPD nggak bisa hadir. Nah, berhubung dia kemarin masih ada kerjaan, ada orang kerjaan, nikah ya. kemarin. Dan juga coba saya ingin melihat lagi berangkulan dulu nih. Kita berangkul semua. Pemirsa sekalian, yang di tengah ini adalah calon kepala desa yang tidak jadi, yang dikalahkan oleh Pak Kades, tapi bukan main. Guyup dan kebersamaan itu dari kunci daripada kesuksesan suatu desa, dikarenakan pemerintah desa ini betul-betul pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh wanitanya juga. Pak, di sini kan tadi kita lihat ibu-ibu posyandu ya. Ya. Tapi sebulan sudah petang, tidak mungkin kita akan meliput. Jadi posyandu, maksud saya jalan di sini kan. Alhamdulillah setiap Coba, Pak. bulan, setiap tanggal 4, Heeh. nah itu sejenis makan tambahan. Makan dulu, tambahan. dulu belum ada lansia. Sekarang sudah ada 43 lansia yang ikut setiap bulan menimbang. Baik pun bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, Ya, ibu-ibu. alhamdulillah dikasih susu Iya. entrasol lansia, Heeh. itu makan tambahan lansia, Heeh. dan juga dikasih untuk ibu-ibu hamil susu, Ibu-ibu hamil dan juga jalan. seperti contoh Obat-obatan telur, jalan. obat-obatan alhamdulillah Telur, jalan, nah itu. telur, bubur kacang hijau, Dikarenakan ini amanah. roti. Dan juga memang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dalam arti itu menjaga gizi ibu-ibu dan balita, lansia semuanya. Baik pemirsa sekalian, sangat membanggakan sekali lagi. Mengapa? Dengan kebersamaan, dengan bergandengan, tentu apapun yang sulit akan menjadi ringan. Ikuti kami pada season berikutnya. Aduh, capek. Bukan main ini. Pemirsa, ngos-ngosan kita. Pemirsa, dalam wujud pembangunan di desa Pegadaian. Dewa ini pada tahun 2025 membangun jalan. Pada ujung tadi ada tikungan sampai ke sini. Kita tanya nih, boleh kameranya dibalikin ke sini sama Pak Kades ya.
Pak. Ya. Ini berapa panjangnya, Pak? Kayaknya kita nih tim investigasi. Berapa panjangnya nih, Pak? Untuk jalan ini, usaha tani ini di tahun sekarang, di tahun 2025 ini, alhamdulillah 250 meter. 250 Ya, meter. panjangnya, lebarnya 105 semeter setengah. 1,5 meter. Tebalnya 15 cm. Lumayan ini. Ya. Tapi mungkin di sini 15, di ujungnya mungkin 9, Pak ya? Sama. Oh, sama. Ini alhamdulillah beliau ini yang ini. Info. Nah, Itu. putra daerah yang ngerjakan, bukan orang luar. Jadi ini yang ngerjakan ini betul-betul masyarakat desa Bakarewa. Tidak ada mempekerjakan. Aduh Pak, masih ngos-ngosan ini ya. Tapi saya senang ya. Pemirsa sekalian, 250 meter jalan ini dibangun. Tadi kita mulai masuk sana. Kalau yang sana itu bangunan lama Pak Kades ya. Yang depan ini ya. Yang ini tahun lama itu tahun berapa Iya. belas itu, Iya. 2018 itu. Jadi BPM tidak BPM susah dulu. lagi kalau ingin ke kebun. Ini kan pasti kebun masyarakat di dalam situ Pak. Iya. Ada tentu ada kebun jagung. Ini ada kebun kelapa sawit nih. Ini yang menjanjikan. Coba Om di shot Om. Oh, bukan main. Ini sudah tidak lama lagi panen ini. Nah, ini kebun kelapa sawit ini. Mungkin ini punya Pak Kades, Pak? Bukan. Oh, bukan. Punya Pak BPD juga? Bukan. Tapi nanam kan? Bisa sekalian, diam-diam nanam semua. Ya. Baik, pemirsa sekalian, memang Desa Pagar Dewa ini betul-betul tapak selangkah maksud kami untuk maju. Mengapa sampai hari ini pemerintah desanya betul-betul memikirkan masyarakat petani maksud kami. Jadi kalau sudah seperti ini, hasil pertanian ataupun hasil kebun tidak sulit untuk dibawa. Pak Kades, sesungguhnya jalan ini cukup baik ya. 1,5 meter pemirsa sekalian. Ada di beberapa desa itu ya dikarenakan anggarannya terbatas, ada cuman 40 cm, ada yang sampai 50 cm. Tapi kalau ini memang betul-betul jalan yang kalau saat ini dibangun, kita harapkan jalan ini akan baik. Tentu dibutuhkan oleh masyarakat semua yang ada di Desa Pagar Dewa. Baik pemirsa sekalian, kita sudah ke jalan, kita sudah ke sumur, sudah ke tahanan lapangan, dan lain-lain. Kita tanya Pak Kades, katanya ada lampu jalan. Ya. Lampu jalan itu berapa unit Pak? Ada 18 unit. 18 unit. Ini Ya. menggunakan dana desa. desa tentu. Ya. 18 unit ini dibagi ke 5 dusun mungkin Pak. Iya, 5 dusun. Spot-spotnya Bagi kan. ke 5 dusun, ada 1, ada yang 2, ada yang 3. Ini Ya. sumber energinya dari mana? Kabel atau gimana? Tenaga surya. Tenaga surya. Bocoran Pak, kalau satu lampu itu ini bukan apa-apa Pak. Selama ini saya nggak tanya-tanya ini. Mengapa saya tanya? Dikarenakan bisa menginspirasi untuk desa lain. Iya. Satu lampu ini berapa Pak anggarannya Pak? Mulai dari tiang. Itu kemarin begini Pak. Yang saya anggarkan di tahun 2024. Oh, Ya. nah ini. Karena dana Om, sini, Om. kekurangan Nanti Pak BPD Pak. 2024 nganggarkan tiang. 2023. 2024 iya betul, 2024 anggarkan 2024 tiang, anggarkan 2025 untuk Lampu. lampunya. berapa itu total kalau kita ditonton oleh seluruh masyarakat dan tentu desa-desa akan menjadi inspirasi untuk desa-desa lain. Untuk harga lampu di situ ada 3 juta per unit, tapi 3 juta per unit. dipotong pajak. Ya, biasa itu, Pak. Pajak itu. Jadi satu tiang ini total generalnya Pak berapa? Lebih 10 juta saya rasa nggak? Oh enggak sampai. Nggak sampai, Pak, ya? Nggak sampai. Tiang plus lampu. Enggak sampai sekitar 10 juta. nggak Jadi sampai. waktu masang ini gotong royong atau bagaimana? Kita pekerjakan masyarakat desa. Masyarakat lagi kembali lagi masyarakat. Masyarakat Berarti desa. cukup dengan Tapi waktu. kalau yang lampu, Mm-mm. nah itu kita ngambil dari orang yang tegas ahlinya. Ya ahlinya itu. Kita beli langsung sekalian dia yang pasang. Pemirsa sekalian, kalau Anda ke sini nih ke Desa Pagar Dewa, tentu tidak meraba-raba. Kita ketahui banyak daerah lain, bukan saya mengatakan daerah lain, takut daerah lain juga. Di kota Batu Raja aja masih gelap Pak. Banyak yang gelap dikarenakan lampu banyak yang padam. Tapi kalau sudah di Desa Pagar Dewa ini, pemirsa sekalian, ada 18 unit lampu jalan yang dibagikan ke
5 dusun. Tapi itu alhamdulillah Pak, Mm-mm. mungkin di tahun ini sudah saya ajukan ke Dinas Perhubungan Ya. untuk lampu dari Dinas Perhubungan Oh, di perubahan itu ya. sebanyak 10 nih. 10 unit, Pak ya. Ya, itu untuk tambahannya. Itu Mm-mm. di luar dari Di luar dari Ah. dana desa. Baik, pemirsa sekalian, kita lihat seperti apa lampu-lampu yang menyala. Tapi sangat disayangkan, harusnya kita bermalam di sini, jadi kita tahu lampunya menyala. Tapi kita bisa mengirakan bahwasanya lampu ini akan terang benderang di desa. Itu di kami selanjutnya. Baik pemirsa sekalian, baru saja tadi kita melihat bahwasanya desa Pagar Dewa betul-betul peduli kepada masyarakatnya, yang mana tadi kita ketahui bersama bahwasanya pada tahun 2025 ini pemerintah desa Pagar Dewa bersama-sama membangun 250 meter jalan usaha tani. Pemirsa sekalian, jalan usaha tani ini merupakan kepedulian pemerintah desa maksud kami terhadap masyarakatnya untuk beraktivitas dan mengangkut hasil-hasil pertanian. Baik, pemirsa sekalian, kita bergeser sedikit. Di sini ada juga jalan, yaitu jalan ini dibangun pada tahun 2023. Cukup panjang jalan ini, cukup lebar, dan inilah kondisinya. Sudah 2 tahun yang silam, jalan ini masih tetap baik dan kokoh. Dan juga jalan ini bukan hanya sekedar masyarakat desa Pagar Dewa yang mempergunakannya, namun desa-desa tetangga. Kita ketahui bersama pemirsa sekalian, jalan ini dalam penghubung di antara Omiba dan desa Pagar Dewa. Bisa sekalian, memang betul-betul jalan ini merupakan urat nadi kebutuhan daripada masyarakat untuk mengangkut berbagai macam hasil pertanian maupun hasil bumi. Dengan dibangunnya jalan ini sehingga akses untuk mengangkut hasil-hasil pertanian masyarakat desa Pagar Dewa ini terjawab sudah. Baik, pemirsa sekalian, kita lihat lagi apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatnya untuk kepentingan warga masyarakat desa Pagar Dewa ini. Ikuti kami Deteksi TV selanjutnya. Baik, pemirsa Deteksi TV, kalau tadi kita sudah berkeliling melihat potensi yang ada di desa Pagar Dewa ini. Tapi saat ini kita lihat yang mana untuk penerangan yang ada di desa Pagar Dewa ini, lagi-lagi pemerintah desa bersama BPD, bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, merumuskan dan membangun ada 18 titik tiang beserta listrik tenaga surya yang tersebar di 5 dusun ataupun di 10 rukun tetangga yang ada di desa Pagar Dewa ini. Ini betul-betul merupakan suatu kepedulian demi terciptanya nyamannya masyarakat di sini dan terangnya desa Pagar Dewa ini. Inilah kita lihat bersama tiang-tiang listrik tenaga surya yang terpasang di desa Pagar Dewa. Betul-betul dengan adanya penerangan ini sangat membantu masyarakat desa Pagar Dewa ini. Baik pemirsa sekalian, sepertinya kita belum puas dengan melihat potensi-potensi desa ini, tapi setidak-tidak sebagian besar desa ini tentu yang betul-betul desa ini memperdulikan
baik itu PKK-nya, kegiatan Karang Tarunanya, muda-mudinya, lansianya, ya. Jadi dengan berbagai macam program dan kebutuhan di desa ini, ada juga untuk balitanya, makan tambahan bergizi untuk balita dan untuk lansia. Memang betul-betul desa Paradewa ini memperdulikan semuanya untuk kepentingan masyarakatnya. Baik pemirsa sekalian, dari desa Paradewa, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, saya Raden Muhammad Wahyu melaporkan. Baik pemirsa Data TV sekalian, sepertinya cukup sudah kita melihat desa Paradewa ini yang cukup potensi, baik itu pertaniannya, budaya masyarakatnya, pembangunan di berbagai bidang. Tentu kita berharap desa ini semakin kedepannya semakin baik, semakin maju, perekonomian penduduknya semakin baik, petaninya semakin baik, dengan harapan tentu kesejahteraan yang akan terasa. Kesinambungan antara pemerintah, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemudanya bersama-sama guyup. Seperti yang kita lihat tadi, sungguh saya ditemukan pada hari ini sosok yang tadinya bermusuhan, berlawanan, tapi pada akhirnya sama-sama bergandengan tangan untuk membangun desa. Sehubungan beberapa waktu yang lalu beliau ini sama-sama mencalonkan diri untuk membangun desa, dan pada akhirnya tetap bersama-sama membangun desa Paradewa ini. Ini perlu kita betul-betul acungkan jempol melihat di antara dua calon kepala desa di saat itu bertarung dan pada akhirnya sama-sama membangun desa. Pemirsa sekalian, kita harapkan desa ini semakin maju dan masyarakatnya, ekonominya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik pemirsa sekalian, sepertinya kami cukupkan dulu di sini melihat potensi desa Paradewa yang betul-betul, sekali lagi saya sampaikan, desa yang sangat baik. Dari desa Paradewa, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, saya Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Selamat petang, sampai jumpa pada season desa-desa berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my life, it's now or never.